Oke, mulai. Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Pak Reza, dan Pak Indah Gumilang. Ya. Selamat malam, teman-teman semua. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin memperkenalkan ya kelompok 1. Yang pertama, kelompok 1 itu ada Ari Rianto. Mungkin bisa menyapa teman-teman. Ari, yang mana orangnya? Halo. Ari Rianto. Ya, itu Ari. Kemudian ada Asrul Akbar. Halo. Asrul. Ya. Ya, itu dia Asrul. Kemudian yang ketiga ada Fatima Zahro. Ya, mungkin bisa melihatkan wajahnya. Oh ya. Yang keempat ada saya ya, Muhammad Zikrila. Yang kelima ada Muhammad Rizky. Mungkin Rizky bisa ditampilkan wajahnya atau suaranya. Oh, nggak ada. Ya, yang keenam ada Sylvia Fitriana. Silvi, mana Silvi? Dan yang keenam, yang ketujuh ada Wilson Reinhardt. Wilson bisa disapa teman-teman semua. Halo. Ya, itu Wilson. Baik, mungkin itu aja kali perkenalan kelompok 1 ya. Saya akan menjelaskan slide pertama. Mungkin slide. Jadi kita tim kelompok 1 itu mendapatkan bab 1 ya, yang berjudul Awan Itu Terlalu Gelap, dari buku yang berjudul Marketing in Crisis. Oke, jadi di resumenya itu terdapat sebuah hasil. Yang pertama, konsumsi tenaga listrik di Pulau Jawa menyusut dari 16.000 megawatt menjadi 14.000 megawatt atau turun 12,5%. Padahal sebulan sebelumnya konsumsi listrik sudah turun 1.000 megawatt. Sebagai gambaran, pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Suralaya saja berkapasitas 3.000 megawatt. Jadi penurunan konsumsi listrik selama 2 bulan di akhir tahun 2008 telah mencapai 2/3 dari kapasitas PLTU Suralaya. Lain selain konsumsi listrik yang dapat kita pakai sebagai indikator perekonomian yang real. Listrik adalah energi terpenting yang dipakai bukan saja oleh rumah tangga, melainkan juga oleh industri. Proyeksi Mama Loren menurut peramal akademis didukung oleh data-data faktual. Di antaranya, ini proyeksi Mama Loren nih tentang penurunan konsumsi listrik. Yang pertama, akan ada banyak pengangguran pada pertengahan tahun 2009. Yang kedua, perusahaan akan mengalami banyak kesulitan setelah melewati pertengahan 2009. Yang ketiga, perusahaan yang melakukan ekspor akan mengalami kesulitan menembus pasar. Sementara importir akan kesulitan memasukkan barang-barangnya ke sini karena dihambat oleh pemerintah. Yang keempat, kesulitan itu baru akan berangsur-angsur membaik setelah melewati paling cepat 1,5 tahun. Next. Siapakah yang mengurangi konsumsi listrik di Indonesia? Yang mengurangi konsumsi itu bukan rumah tangga, melainkan industri. Rumah tangga tetap butuh listrik untuk berbagai kebutuhan. Dalam dunia industri sudah mulai mengurangi shift kerja karyawannya. Semua itu dilakukan untuk mengantisipasi merosotnya pesanan yang datang dari negara-negara pengimpor. Lebih dari 40.000 orang karyawan telah di-PHK. Ratusan ribu karyawan lainnya menunggu giliran. Awan gelap seperti itu tak selalu terlihat kasat mata. Malahan banyak orang melihat dengan lensa yang berbeda-beda. Sebagian dari kita mungkin berada di tengah-tengah awan yang pekat, namun pasti sebagian lagi berada di luar awan pekat itu. Sehingga yang dilihat hanyalah sinar matahari yang terang benderang. Kita ambil contoh dari sektor rumah makan. Kalau rumah makan di sekitar kawasan Gedung Bursa Efek Jakarta dilanda sepi, beberapa rumah makan di daerah kota justru mengalami ledakan pengunjung. Itu contoh kecil saja. Ternyata sebagian dari kita tengah berada di luar awan gelap yang pekat. Jadi pasti ada industri atau bisnis yang diuntungkan dengan adanya krisis. Itulah yang menjadi sorotan penting buku ini. Karena saya percaya di tengah awan yang gelap selalu ada sinar. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh siapa? Ari ya? Iya. Ya, Ari. Awan yang gelap itu tentu berada di Amerika Serikat, sebagian negara Eropa, dan tentu saja negara-negara yang menggantung sebagian besar hidupnya pada kedua benua tersebut. Resesi, depresi, dan PHK. Menurut Harvey Banner, setiap 10% kenaikan pengangguran, kenaikan kematian naik
1,2%, serangan jantung 1,7%, bunuh diri 1,7%, dan harapan hidup berkurang 7 tahun. Ada kabar gembira bagi orang yang kepepet bisa hidup menjadi pengusaha. Organisasi Buruh Internasional mengumumkan krisis keuangan global akan mengakibatkan pemutusan kerja 20 juta orang. Tanpa krisis, 190 juta orang menganggur. Diduga pengangguran tersebut di Cina. Namun Dirjen ILO menyebutkan Cina relatif aman karena pasar domestiknya kuat. Di Thailand 1 juta orang akan menganggur, Singapura sama, tetapi pemerintahan mengatur keuangan agar lebih adiktif. Di Indonesia yang pesimis menyebut pengangguran menyentuh 2 juta orang. Menurut catatan George Soros 2008, total keuangan Amerika Serikat dari bisnis derivatif saja minimal mencapai nilai sebesar 42,6 triliun US dollar. Pada saat angka kerugian itu diumumkan, nilai kapitalisasi seluruh saham di Amerika Serikat saja yang paling terkena krisis adalah jasa keuangan, perumahan, retail, otomotif, dan konstruksi di negara lain. Yang tertimpa adalah sektor-sektor ekspor seperti garment, furniture, dan bahan mentah. Di Indonesia segala industri juga UMKM bisa terkena kalau respons operasional birokrasi lambat dan inkonsisten. Ya, bisa dilanjut. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan PBB World Tourism Organization atau WNWTO pada tahun 2006 terdapat 842 juta wisatawan yang melancong di seluruh dunia dengan total pengeluaran sebesar 682,7 miliar US dollar. Jadi orang di seluruh dunia yang melancong baik pasien atau ziarah hanya mengeluarkan biaya termasuk hotel, makan, dan transportasi di bawah triliun US dollar, Bangka atau CSA. Studi LPM FEUI 2006 menemukan multiplier tenaga kerjanya 2.381 sehingga berhasil menstimulasi lapangan pekerjaan di Provinsi Riau sekitar 250.000 pada tahun 2005. Sampai bulan September 2008, RAPP masih menjual dolar ke BI sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat. Karena setahun terakhir ini, aparat di lapangan bertikai dan saling menuding. Pasokan kayu pun menipis. Kita tahu, polisi saat itu ingin membongkar sindikat pembatakan hutan. Kejaksaan juga ingin dapat nama dalam pemberantasan korupsi. Namun, ibarat kaum bisu tuli dalam tarian The Thousand Hands of Buddha, hanya satu orang yang boleh di depan. Ya, lanjut. Dalam situasi demikian, bulan lalu RAPP mem-PHK 1.000 karyawan tetapnya. Lain lagi UMKM dalam pengalaman di Korea Selatan, Thailand, dan Cina, dan pengembangan UMKM tidak boleh dipisahkan dari industri penopangannya yang bersifat komplementer sehingga harus membentuk klaster. Dalam setiap klaster ada 2-3 perusahaan besar menjadi lokomotif bagi gerbong-gerbong itu. Dahsyatnya krisis keuangan global kali ini cukup mengalami kerugian sebesar 42,6 triliun. Itu mencapai 6 kali lipat dari seluruh penghasilan pariwisata
dunia yang bergemilang uang itu belum termasuk kerugian-kerugian lain yang baru diketahui belakangan. Jadi sekali lagi dunia ini menjadi gelap karena awannya memang benar-benar gelap. Dua contoh itu menunjukkan pentingnya membangun spirit Indonesia yang sejalan. Semua kekacauan itu mulai dari visi yang belum terurai sampai level operasional. Malah masing-masing asik dengan hobinya dan ingin tampil ke depan sendiri. Upaya mengatasi seserasi dan depresi dapat diibaratkan dengan dua kalajengking milik presiden yang ditaruh dalam gelas. Pada akhirnya kita hanya bisa keluar dari resesi bukan karena kehebatan kita, melainkan apakah kita benar-benar percaya bahwa ancaman krisis dan PHK ini bisa menjadi real dan tidak main-main. Change you can believe in. Makroekonomi untuk urusan negara dan mikroekonomi untuk bisnis. Makro adalah sebuah total dari kumpulan kecil-kecil sehingga bersifat agregatif, asal, nasional. Jadi, ekonomi makro sebenarnya adalah urusan negara, industri, atau dunia. Baik buruknya ekonomi makro adalah domain tanggung jawab negara. Di lain pihak, prinsip-prinsip ekonomi mikro menyangkut soal persaingan, struktur industri, perihal pasar dan konsumen, perihal harga, kapasitas, produk, efisiensi, produktivitas, dan seterusnya. Jadi sejak awal domain keduanya memang berbeda, sekalipun domainnya berbeda, keduanya saling mempengaruhi. Makro digunakan untuk mengurus perekonomian negara dan prinsip-prinsip perekonomian mikro digunakan untuk memahami bisnis. Memang kecil dan kegiatan-kegiatan bisnis akan berimpact besar, tapi ia bukanlah dipengaruhi oleh faktor-faktor kecil, melainkan oleh pelaku usaha yang dominan. Selain itu, apa yang diputuskan oleh negara dapat berimpact luas pada aktivitas bisnis. Kondisi keuangan negara akan sangat menentukan kebijakan-kebijakan perekonomian yang diambil pejabat-pejabat negara. Kebijakan fiskal dan moneter juga sangat berpengaruh pada para pelaku usaha. Kita juga perlu tahu bahwa ilmu ekonomi berkembang dalam tradisi neoklasikal yang didasari oleh sejumlah asumsi mendasar, yaitu manusia mampu bertindak rasional sehingga dapat berhitung secara logis, kuantitatif, dan dalam perhitungan itu diasumsikan manusia menerima more is better than less. Dengan demikian, jelaslah kedua dominan itu memang berbeda secara signifikan. Pada Desember 2008, produsen otomotif Honda mengumumkan proyeksi pendapatan yang diperkirakan merosot tajam dengan nada naik no prospects for recovery. Oleh karena itu, prodeks penjualan dan keuntungan pun dipangkas. Hal serupa diumumkan oleh Presiden Toyota Kazuki Watabe. Setelah sukses meraih keuntungan dari operasi, hal serupa diumumkan oleh Presiden Toyota meraih keuntungan dari operasi usaha sebesar 2,27 triliun yen pada tahun 2007. Untuk tahun buku yang akan berakhir pada 2008, profit forecast segera dikoreksi karena akan mengalami penurunan sebesar 180 yen. Kalau Jepang terpukul di sektor otomotif, Italia terancam sektor fashion. Nah, tanggal 19 Desember 2008,
yang lalu mereka melakukan urgent meeting dengan Perdana Menteri Berlusconi untuk membicarakan cara penanganan krisis yang menimpa bisnis mereka. Maklum saja, di Italia ada 60.000 pelaku usaha di sektor ini yang selama 7 bulan pertama di tahun 2008 menghasilkan devisa dari ekspor senilai US 14,4 miliar. Takutan yang lebih besar juga terjadi di Cina setelah ekspor menurun sebesar 2,2% di akhir 2008. Pengangguran sudah banyak terlihat akibat November lalu di provinsi Gansu, Melbat, kerusuhan yang cukup oleh sekitar 2.000 orang yang diketakutin nilai propertinya merosot dan pekerjaannya hilang. Kejadian seperti itu tentu terasa janggal bagi Cina yang pemerintahannya sangat tertib, otoriter, dan mengedepankan disiplin masyarakat. Cina menggunakan dua sistem sekaligus, yaitu politik komunisme dan otoriter. Ekonomi pasar, kompetisi, inisiatif, dan akumulasi modal. Kala ekonomi pasar terguncang, masyarakat akan sudah terlanjur hidup konsumtif dan materialistis, dan mereka kehilangan harapan. Tinggal 2 menit ya. Silakan. Mana suaranya nggak ada? Lanjut. Dibaca. Yang belum baca, yang belum. Ayo, mana yang lain udah berhenti nih, udah selesai. Ryan, Saya nggak tahu Pak, ini kan saya cuma bantu ini. Yang lainnya ini gimana kelompok 1? kelompok 1 udah selesai. Belum. Ari, baca Ari. Dilanjutin 2 menit. Ya. Ketakutan juga dengan cepat merebak ke industri otomotif Jepang. Pada Desember 2008, Honda dan Toyota mengumumkan proyeksi adanya penurunan pada pendapatan mereka. Oleh karena itu, forecast penjualan dan keuntungan Honda pun dipangkas dan operating profit forecast Toyota segera dikoreksi karena akan mengalami penurunan sebesar 150 miliar. Kalau Jepang mengalami penurunan di sektor otomotif, Italia terancam pada sektor fashionnya. Pada tanggal 19 Desember 2008, mereka melakukan urgent meeting dengan Perdana Menteri Berlusconi untuk membicarakan cara penanganan krisis yang menimpa bisnis mereka. Di Italia terdapat 60.000 pelaku usaha yang selama 7 bulan pertama di tahun 2008 mengalami devisa dari sektor ekspor senilai 14,4% miliar US dollar. Mereka benar-benar merasa terancam dan nyaris gulung tikar apabila pemerintah Italia tidak segera terlibatkan dan memberi stimulus. Ketakutan besar juga terjadi di Cina. Setelah ekspornya merosot sebesar 2,2%
di akhir 2008 dan pengangguran sudah mulai banyak terjadi. Akibatnya pada bulan November di Provinsi Gansu merebaklah kerusuhan yang dipicu oleh sekitar 2.000 orang yang ketakutan nilai propertinya merosot dan pekerjaannya hilang. Tak lama kemudian ratusan supir taksi di Changjin melakukan mogok massal setelah mereka mendengar pemerintah setempat akan mengizinkan taksi-taksi baru beroperasi di jalan. Kejadian seperti ini terasa janggal bagi Cina karena pemerintahnya sangat tertib otoriter, mengedepankan disiplin masyarakat, dan juga karena di Cina menggunakan dua sistem sekaligus, yaitu komunisme dan ekonomi pasar. Terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok 1 ya. Tentang bab pertama. Baik, tolong yang kelompok yang lain siapkan nilai tadi ya, dinilai. Kemudian dilanjut kelompok kedua. Siapa yang jadi co-hostnya? Kelompok 2. Mau sesuai urutan atau mau lanjut siapa yang siap dulu? Kelompok 3 mana? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 Janetia ya? Iya, Pak. Boleh, silakan dipresentasikan. Janetia 1, tolong dong, Han. Atau siapa? Yang Janetia 1, Pak, yang dijadikan co-host sebagai share screen. 1 mana sih? Yang mana coba bicara? Saya yang Janetia 1 dari ini, Pak, komputer. Dia nggak ada suaranya, Pak. Bentar. Coba Rehan mana Rehan? Rehan saya kasih host ya. Boleh, Bapak. Taruh Taruh. Nah, silakan Rehan. Sudah, Bapak. Ya. Kembalikan ke Bapak. Kelompok 2 15 menit. Tolong yang efektif waktunya. Silakan. Halo, Pak. Yang mana sih? Ya. Sebelumnya saya sendiri Janetia Riwanto dari kelompok 2. Saya mau menyebutkan anggotanya. Yang pertama saya Janetia, kedua Intan Fitriani, yang ketiga ada Zadid Taqwa, yang keempat ada Novi Maisari, kelima ada Syarifah, keenam ada Baki, dan ketujuh ada Syahrul. Yang pertama, di luar awan nan gelap ada matahari. Sebelumnya suara saya kedengaran apa enggak? Jelas. Oke. Lanjut. Setidaknya ada 2 mazhab dalam memaparkan outlook, forecasting atau ramalan dalam ekonomi. Yang pertama itu ada mazhab awan gelap atau single lens, dan yang kedua mazhab terang gelap atau double lens. Di sini saya akan menjelaskan yang single lens. Oh, ini ya. Fontnya agak berubah.
kalau misalnya nggak kelihatan apa seharusnya saya kecilin aja ya Pak ya? Udah segitu udah kelihatan. Segini ya Pak ya? Ya. Oke. Maaf, fontnya jadi ganti soalnya mungkin beda ini. Beda versi ya, nggak apa-apa. Oke. Diibaratkan mazhab awan gelap ini mempercayai bahwa dunia itu datar dan matahari punya waktu kerja dan waktu istirahatnya yang sama. Saat matahari terang, maka rata-rata perekonomian berada di puncak karena orang-orang melakukan kegiatan yang lebih produktif. Namun saat matahari perlahan memudar, kembali ke gelap, itu seperti siklus ekonomi, maka gelap pun tiba. Di saat ini, biasanya orang-orang belum mempersiapkan kehidupan dalam gelapnya gulita. Sebenarnya intinya dalam mazhab ini percaya bahwa awan gelap di tempat lain merupakan pertanda akan ada datangnya gelap. Karena itu kemampuan membaca gejala tanda-tanda akan seperti kayak peramal cuaca itu sangat dibutuhkan untuk kayak meramal dalam arah mata angin dan lain-lain. Yang kedua, Intan. Iya, di sini ada mazhab terang gelap. Mazhab terang gelap percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta ini bulat atau tidak datar dengan berpasang-pasangan. Jadi pada saat bersamaan selalu ada bagian gelap bisa terjadi di tempat yang seharusnya tidak gelap. Dan yang di sini ada munculnya ramalan-ramalan ekonomi belakangan ini menunjukkan kuatnya dominasi mazhab awan gelap. Artinya, di bawah matahari yang terang benderang di siang hari, orang bisa saja tidak melihat cahaya karena yang satu, manusia melihat sesuatu terutama bukan dari matanya, melainkan oleh pikirannya. Dan yang kedua, pikiran itu menular dan dapat membentuk semacam kepercayaan umum tentang sesuatu. Ketiga, di tengah-tengah cuaca yang terang selalu saja ada perusahaan yang sakit atau bisa disebut salah satu kelola dan tak terurus dengan baik. Dan yang terakhir, krisis bisa saja terjadi bukan karena krisis yang sesungguhnya, melainkan karena pemerintah daerah yang terlalu berambisi, pungutan-pungutan liar yang berlebihan, aparat-aparat penegak hukum yang berebut tampil secara berlebihan, dan peraturan yang tidak kondusif, dan sebagainya. Di sini juga ada karena berita-berita negatif melemahkan mental, membuat kurang bersemangat, dan mengakibatkan kita enggan bekerja lebih keras, memelopori sesuatu, dan melakukan ekspansi. Dan yang terakhir, kalau semua orang ikut menahan, terjadilah krisis seperti yang ada di dalam pikiran. Di sini ada menurut Andreu Razeghi, lanjut. Yang ketiga, di sini ada interaksi terang gelap. Kedua mazhab di atas itu merupakan real dan yang dianut oleh para pengamat ekonomi, jurnalis, dan banyak pemimpin dunia. Di dalam bukunya George Soros, The New Paradigm for Financial Markets, itu menunjukkan betapa dunia ini telah mengalami perubahan yang sangat fundamental. Soros sendiri membuat sebuah hukum yang disebut hukum refleksivitas, yaitu yang saling mempengaruhi, yang artinya di dunia ini saling terkait satu sama lain, yang mengakibatkan hasil yang dicapai berubah dari menit ke menit. Soros sendiri melihat bahwa manusia selalu membaca data untuk dua kemungkinan. Yang pertama untuk memahami, dan yang kedua untuk berpartisipasi. Jadi saat sebuah data dipaparkan oleh suatu media dan diinterpretasikan oleh seorang pengamat atau analis, manusia dengan cepat mengambil dua langkah bersamaan, yaitu memahami sekaligus memanipulasinya. Akibatnya,
Segala sesuatu cepat berubah dan info yang dibaca beberapa menit yang lalu segera usang karena manusia telah memanipulasi atau melakukan treatment tertentu kepadanya. Interaksi kedua faktor di atas menimbulkan empat hal yang akan dibahas oleh pembahas selanjutnya. Yaitu yang pertama Novi. Serba paradoks. Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan. Yang mana sih? Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran. Sederhananya, paradoks adalah sebuah pernyataan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Lanjut. Fakta-fakta linier dan paradoks. Cara berpikir linier itu, bisnis yang baik adalah bisnis yang aman, hindari semua risiko. Namun kenyataannya selalu paradoks. Bisnis yang paling menguntungkan justru berada di lokasi yang disebut-sebut berbahaya dan tidak menarik. Sebaliknya, di daerah yang tenang, bisnis justru mengalami kompetisi yang kuat dan kemungkinan besar merugi. Next. Yang kedua, bisnis mencari keuntungan besar dengan risiko kecil. Namun kenyataannya selalu paradoks, sehingga segala sesuatu yang untungnya besar, risikonya juga besar, atau high return, high risk, dan sebaliknya. Yang ketiga, masyarakat mengikuti tren dan petunjuk dari para ahli. Namun kenyataannya, bisnis yang disebut-sebut bagus justru berbahaya karena akan dimasuki banyak orang dan pada saat panen tiba terjadi oversupply, lalu harganya jatuh. Charles Handy mengatakan, life will never be easy or predictable or completely predictable. It will be best understood backward, but we have to live forward. To make it livable at all levels, we have to use the paradox to balance contradiction and inconsistency. Jadi tidak semua pernyataan umum itu benar adanya. Banyak hal yang tak terduga yang kita temui sehari-hari. Marketing paradoks. Menggunakan paradoks dalam pemasaran sangatlah sederhana, namun belum tentu sikap mental kita berani menerima kenyataan. Pikiran paradoks adalah pikiran inkonsisten dan segala hal yang inkonsisten. Sering dianggap idiot, bodoh, atau bahkan ada yang mengatakan tidak bermoral. Padahal dalam dunia yang turbulen, manusia mulai kelihatan sulit memahami kebenaran. Dalam banyak hal, ilmu pengetahuan mulai berani mengajak kita untuk menatap kebenaran sebagai sebuah paradoks. Di sini saya akan menjelaskan relasi constraint. Nah, di sini terdapat dipungkiri bahwa setiap orang yang berusaha selalu menghadapi constraint. Nah, semakin teratur sebuah sistem, semakin jelas constraint-nya. Namun, semakin jelas constraint-nya akan melahirkan organisasi yang mekanistik. Inovasi dapat terhambat karena organisasi yang demikian akan mati berpikir, inilah yang perlu diperhatikan. Nah, di sini setidaknya ada 3 jenis constraint, yaitu struktural constraint, yaitu menyangkut skala dan skop usaha. Nah, yang kedua itu ada Kairos constraint, sama dengan itu keterbatasan sumber daya seperti uang atau modal, aset, SDM, waktu, teknologi, keterampilan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada strategi constraint. Nah, itu keterbatasan yang menyangkut produk dan pasar. Tuntutan fleksibilitas. Constraint bisa dibuat tegang dan bisa pula dikendurkan. Demikian dengan pengambilan keputusan, tentu banyak alasan yang dijadikan pegangan. Saat ini kita sudah mengetahui bahwa sasaran yang kita tuju tidaklah predictable. Maka dari itu kita dituntut untuk lebih fleksibel.
Kekakuan adalah benih kegagalan dalam pertempuran dan persaingan, benih konflik dan benih kerugian. Belakangan ini misalnya tampak jelas ada orang-orang tertentu yang sangat mempersoalkan pentingnya menaati prosedur secara kaku di negeri ini dan mengabaikan hasil yang dicapai dalam menangkap tokoh-tokoh perubahan. Fleksibilitas bukanlah tanpa prinsip. Untuk itu, fleksibilitas mengandung karakteristik, yaitu yang pertama ada keterbukaan, yang kedua menyajikan pilihan atau alternatif, yang ketiga ada menghargai realitas di lapangan, yang keempat ada fleksibilitas tetap terbatas, yang kelima ada menuntut entrepreneurship. Dengan demikian, fleksibilitas telah membantu seseorang pemasar dalam menghadapi gejolak krisis dan menyesuaikan diri di lapangan. Kemampuan beradaptasi. Perubahan diperlukan untuk membuat produksi menjadi lebih efisien, lebih memiliki kapabilitas, baik dari segi volume maupun kemampuan menghasilkan produk bernilai perhatian eksekutif untuk diadaptasi. 1. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi tentunya bukan sekedar perubahan mesin, melainkan juga dengan kompetisi. Menyangkut metode kerja, harus kerja, cara pendistribusian, setiap mental, dan pemeriksaan inovasi. Contohnya, perusahaan Pertamina yang mengalami krisis kemudian dengan agresif melakukan ekspansi pada tahun 1974 sampai 1976. 2. Perubahan produk dan jasa. Perusahaan perlu melakukan perubahan produk dan jasa agar lebih efisien, lebih sesuai dengan kehendak pasarnya. Sebab dengan adanya pasar, ekspansi konsumen juga berubah. Perubahan jasa itu tidak kalah penting karena jasa-jasa menjadi sangat modern, kental, dan teknologi dengan dukungan SDM yang andal dan pelayanan yang prima. Yang ketiga, perubahan struktur dan sistem. Perubahan ini mempengaruhi cara kerja, supervise, kontrol, dan nilai-nilai, termasuk perubahan struktur yang memungkinkan orang-orang bekerja lebih cepat, lebih terbantu, dan lebih efisien. Yang keempat, ada perubahan SDM. Perubahan ini menyangkut banyak aspek, mulai dari pengurangan orang, pertukaran SDM, sampai perubahan perilaku, keterampilan, harapan, nilai kompetensi, cara kerja, dan gaya hidup. Perubahan SDM bukan semata-mata perubahan orang, melainkan juga perilaku dan nilai-nilai. Dan nilai bahkan sering dikatakan perubahan belum tentu. Bisa lanjut. Bahkan sering dikatakan perubahan belum tentu berhasil sebelum kita berhasil mengubah cara berpikir manusia. Tidak hal yang membuat sebuah bangsa, perusahaan, dan produk berumur panjang selain kemampuannya untuk beradaptasi. Terima kasih. Sekian kelompok dari kelompok 2. Janet, bisa dilanjut. Ya, mungkin sekian aja dari presentasi kelompok 2. Bisa dilanjut presentasi ke kelompok 3. Makasih. Silakan kelompok. Ada berapa kelompok, Ryan? 4 ya? Ada 6, Bapak. 6. Sesuai babnya, kan Bapak ada 6. Ya, silakan kelompok yang berikutnya, kelompok berapa? 3. Kelompok 3 siapa? Sudah siap kelompok 3? Ya, kami dari kelompok 3, Pak. Siapa nih? Deka? Ya, Deka, Pak. Oh, ya. Maaf, Pak, masih di jalan. Silakan. Ya, izin share screen ya, Pak. Ya. Wait. Raihan, Iya. kok gue nggak bisa share screen ya?
Kurang tahu dah. Laptopnya apa gimana? Nih, pakai handphone. Error unsupported document type, please select on. Coba gue kirim ke lu ya. Lu batuk. Mas. Raihan bisa tolong di share screen kan? Bentar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bagus Hidayah, Deka Mutikawati, Fani Aprili Putri, Fikri Fauzi, Muhammad Hanif Budiono, Nurmila, dan Kodri Setiawan. Sebelumnya kami mohon maaf karena beberapa dari kami tidak bisa hadir, seperti Kodri Setiawan itu sedang sakit karena habis vaksin kedua. Yang hadir hanya saya, Bagus, dan Fani juga Nurmila. Tapi Itu Dek, ya, itu si Cunong lagi mau masuk, cuman katanya lagi nggak bisa masuk. Tahu tuh kenapa dia? udah masuk kok. Udah, Cunong ya. Ya, kami akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu semua orang sulit membaca krisis. Ya, di bab 3 ini, andaikan saya bisa meramalkan apa yang terjadi esok, saya akan membuat esok menjadi hari ini. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam membaca tanda-tanda krisis, karena manusia berbeda-beda dalam membaca perekonomian. Maka membaca krisis ekonomi pun perlu kehati-hatian. Dalam kehidupan, fakta hanyalah bagian dari kenyataan yang kita tangkap menurut persepsi kita masing-masing. Taruhlah fakta yang diberikan sama, ternyata cara menafsirkan kedua orang yang berbeda tidak benar-benar sama. Misalkan pada tahun 98, di mana terjadi chaos, terus semua orang menganggap bahwa Indonesia bakalan kolaps gitu. Tapi ternyata tidak. Yang kolaps hanya Pulau Jawa. Nah, sebuah pelajaran yang bisa diambil dari situasi ini, bahwa kita tidak bisa meregenerasikan semua yang dikatakan berlaku secara umum. Jadi, misalkan kita taruh satu fakta di dua orang, maka cara menafsirkan dari masing-masing orang tersebut itu berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya, silakan kepada Bagus Hidayah. Ya. Tanpa kebijakan, manusia kehilangan jati diri. Tak akan ada kebenaran, tak akan ada kemanusiaan. Kesulitan manusia menafsirkan dunia ini tidak lepas dari fitrah kita yang memiliki panca indera yang tak terbatas. Memiliki kesempurnaan panca indera sebelum saja cukup untuk menangkap realita kehidupan, apalagi bila saudara memiliki salah satu saja indera yang kurang sempurna. Pemerintah ingin mengurangi beban masyarakat dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan. Dengan panca indera, kita bisa melihat sejauh mata memandang. Tetapi untuk melihat sejauh mata memandang, manusia memerlukan waktu, yaitu waktu mematangkan kemampuan seluruh indera secara simultan.
Belum sampai membaca, kita perlu mematangkan. Kendati belum yang mengenal betul orang tuanya. Misal, seekor bayi kangguru bisa dengan cepat memasuki kantong ibunya. Demikian pula bayi-bayi manusia menafsirkan kehidupannya dan perlahan-lahan belajar mengenal orang tuanya melalui mata dan telinga. Jadi pertama-tama manusia dan makhluk mamalia lainnya menafsirkan dunia ini melalui stimulus. Manakala kita memegang jari kakinya, kita pun merasakan gerakannya yang menggemaskan. Meski kita bisa menyebut papa atau mama, dia belum bisa membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Manusia perlu waktu menumbuhkan pengindraannya dan perlu waktu untuk belajar mendapatkan konsep hidup yang kita pahami seperti saat ini. Ya. Selanjutnya, sini saya akan membahas tentang sekolah itu bukannya tidak perlu, melainkan belum cukup untuk memahami sepenuhnya kebenaran. Ya, seperti tadi Bagus Hidayah bilang bahwa bahwa seperti balita yang berproses dalam menggerakkan tubuhnya dari mulai tengkorak, merangkak, hingga dapat mengolah sistem kendali simultan. Nah, hal tersebut tuh sama halnya dengan kita tumbuh dan belajar memahami isi dunia ini tuh selangkah demi selangkah. Jatuh bangun dari kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Misalnya fakta yang terjadi tahun 98 itu pertumbuhan ekonomi anjlok pada waktu dipegang oleh Rizal Ramli. Kemudian pertumbuhan ekonomi sebesar 3%. Setelah masanya Faisal Basri, dia optimis bahwa bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,7% dengan modal dasar yang cukup potensial, yaitu sistem keuangan yang tidak terlalu terkait dengan Amerika Serikat dan perbankan nasional yang sehat. Kemudian muncul Sri Mulyani yang berhasil menekan laju inflasi hingga 11%. Dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2%. Nah, bagi seorang pemula, melihat gejolak ekonomi yang seperti ini, mungkin akan terkejut ya, karena belum terbiasa dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Jadi, kesimpulannya, untuk menangkap gejala-gejala alam ekonomi dan hal-hal yang tidak terjangkau, maka selain butuh proses, juga membutuhkan pengetahuan yang cakap untuk mengolahnya. Selanjutnya, Fani Aprili Putri. Kembali ke anak kecil yang belum berpengalaman, membedakan jarak dan seorang ibu yang menjaga anak bayi, sering mengingatkan kakak-kakaknya agar tidak membuat kegaduhan. Demikian saat bayi mulai membesar, setiap pendengaran ledakan kecil, dia pasti akan mendengar dan mencari sumber suara itu. Berbeda dengan orang dewasa, memiliki kesempurnaan panca indera, bisa membedakan ledakan atau bukan juga dapat membedakan suatu jarak. Kita menanggapi hidup ini dengan gejala-gejala alam. Kita mengecap rasa, menangkap hewan, melihat warna, mewarnai, mempelajari gejala alam, belajar merespon amarah atau perintah orang lain melalui indera dan konsep yang kita pelajari. Manusia sempurna adalah yang sakti yang mampu menafsirkan isi alam semesta. Ini manusia sakti adalah manusia yang mencapai level keempat pada bagian kesempurnaan persepsi, itulah manusia. Cara manusia melewati level kedua dan ketiga, manusia dewasa menyempurnakan penafsiran alam melalui pengalaman hidup level 2 dan ilmu pengetahuan level 3. Agar terbebas dari gejolak subjektif atau perspektif termasuk mitos dan legenda yang diyakini masyarakat benar adanya. Manusia modern sejak umur 5 tahun sudah dikirim orang tuanya ke bangku sekolah.
namun belajar hukum-hukum alam yang telah ditemukan orang-orang yang hebat dan menghasilkan rumus-rumus terkenal. Namun pada saat yang bersamaan ada juga yang belajar tentang penafsiran kehidupan dari teman-temannya, guru, orang tua, dan sebagai yang Anda temui di jalan atau di sekolah. Singkat cerita, saya telah mengalami tempaan kehidupan yang tidak ringan sejak saat kanak-kanak, membentuk persepsi tentang kebenaran kita semua adalah pribadi yang berbeda-beda. Maka sekalipun tingkat pendidikan dan segala perekonomian berbeda karena filter yang kita miliki berbeda. Selanjutnya, kepribadian menentukan penglihatan. Aku aja deh, ini. Ya, silakan Nurmin. Ya, selamat malam ya teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan tentang kepribadian menentukan penglihatan. Jadi Anda melewati masa kecil, remaja sampai dewasa berbeda dengan orang lain. Anda yang mengalami kepahitan dalam masa kecil mungkin mempunyai obsesi agar masa kepahitan itu tidak terulang kembali. Namun ada seseorang yang bertindak sebaliknya, justru karena saya mendapatkannya tidak mudah. Maka orang lain tidak boleh memperoleh begitu saja dari saya. Kalau perlu mereka harus lebih sakit lagi. Jadi ada yang dipelajari dari kehidupan seperti itu membentuk kepekaan dan kecepatan menafsirkan sesuatu. Kepribadian masuk ke dalam jalur yang membentuk belief tentang sesuatu. Maka sering dikatakan manusia adalah apa yang dipercayakannya. Misalnya, semua orang pada dasar baik dan bisa belajar lagi. Pendidikan adalah orang yang selalu menolong orang lain untuk belajar. Terus ada apa yang saudara lihat, singkatnya kalau saudara hanya membekal penginderaan fisik saja, maka saudara akan mampu melihat sejauh mata memandang. Tapi saudara berpengetahuan, saudara bisa melihat sejauh dari apa yang bisa dilihat dari fisik. Ya, jadi pengalaman hidup saudara akan dapat berkata lain karena pengalaman hidup menentukan apa yang saudara mempercayai dan tidak. Dari pengertian dari James Dawson, DNA dan rasisme rupanya sedang menimpa James Dawson berkomentar tentang tingkat kecerdasan orang-orang Amerika keturunan Afrika yang lebih inferior dibandingkan warga Amerika lainnya, bulan yang menyulutkan kecaman dan kemarahan karena dinilai rasis akibat dicopot jabatannya sebagai Counselor di laboratorium Cold Spring di Newark, salah satu lembaga riset dan pendidikan sains terbaik di dunia yang dibesarkan sejak 43 tahun yang lalu. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Hanif Budion. Tak semua orang berpengetahuan mempunyai kewajiban atau wisdom. Mereka yang tak mempunyai kebajikan adalah manusia yang akan hidup dengan ilmu yang berada di ruang vakum, yang percaya apa yang ditemukannya adalah hal yang absolut, mutlak. Hanya mereka lah kebenaran itu. Ekonomis edisi 10 November 2007 menyebut Watson telah membuat komentar bodoh yang mematikan karirnya tentang seberapa jauh tingkat kecerdasan ras tertentu lebih ditentukan oleh alam atau nature atau oleh pengasuhan atau asupan makanan bergizi atau unsur. Seleksi alam, walaupun Watson menyatakan penyesalannya, masih banyak ras kulit putih Amerika yang diam-diam tetap meyakini superioritas ras kulit putih dibandingkan ras kulit warna lainnya. Sejarah perbudakan, perang saudara, dan segregasi di Amerika masih menyisakan prasangka rasialisme hingga saat ini. Dalam dunia yang serba kompetitif, bagi orang-orang bodoh, berpikir dan berkata negatif adalah sebuah perilaku yang kritis. Di Indonesia,
Berita-berita krisis juga kental dengan nuansa politik. Lihatlah siapa saja yang berbicara paling lantang, apa kepentingan mereka masing-masing, dan kapan komentar itu didengungkan menjelang pemilu, bukan? Saya tidak mengatakan krisis itu jauh dari kita, tidak ada krisis atau sebaliknya. Ancaman krisis itu tetap ada, tapi pesan yang hendak kita kirim berbeda. Ancaman dan tantangan adalah ibunya kreativitas, brain color. Perhatikan baik-baik cara berpikir Anda masing-masing yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang bertipe wakil presiden Yusuf Kala yang cenderung spontan, luwes, dan entrepreneurial. Ada pula yang menganut cara berpikir Dr. Budiono atau Gubernur Bank Indonesia yang cenderung konservatif, saintifik, sangat hati-hati, dan penuh pertimbangan. Atau seperti Agus Wartawardoyo, CEO Bank Mandiri, yang berpikir strategis, terorganisir, detail, dan predictable. Bahkan ada yang seperti Andi F. Noya, yang kreatif, hangat, peduli, dan mudah berempati, dan komunikatif. Keempat tipe tersebut mencerminkan warna otak Anda masing-masing, dan sangat menentukan bagaimana sikap Anda dalam menghadapi krisis. Keempat tipe manusia itu disebut oleh Glazov 2008 sebagai brain color, yang masing-masing berwarna kuning, biru, hijau, dan oranye. Selanjutnya Nurmila. Baik. Ya, sepertinya Nurmila terputus ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang MBTI yang merupakan alat ukur psikolog yang sangat akurat untuk mengukur kepribadian orang dalam bidang manajemen. MBTI ini dipakai dalam rekrutmen karyawan baru dan lain-lain. Nah, ada 4 hal menurut MBTI yang membedakan kepribadian manusia, yaitu pertama sumber energi, kedua proses inflamasi, ketiga pengambilan keputusan, dan yang keempat adalah menjalankan informasi. Nah, yang pertama adalah sumber energi atau extraversion atau introversion yang terdiri dari otak biru yang berarti kreatif, perhatian, sensitif, dan komunikatif, tidak agresif, dan disukai banyak orang, yang biasanya mempunyai semangat kerja dalam bidang aktif dan pekerja sosial. Kemudian yang kedua adalah ada otak ori. Sifatnya berani dalam mengambil keputusan spontan dan logik, tidak menyukai konflik dan ingin damai, mudah bergaul, terbuka, dan cara berpikir yang tidak sistematis. Dan hal yang kedua menurut MBTI yang membedakan kepribadian manusia itu ada proses informasi, yang mana bisa disebut juga dengan intuisi, mengetahui informasi melalui penginderaan, sedangkan yang lainnya menggunakan intuisi. Kemudian yang selanjutnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia yang berbeda-beda dan sangat mengandalkan pikiran atau logika, dan ada yang menggunakan perasaan. Dan pertama, mereka dianggap saintifik dan objektif dan lebih cerdas dan berdasarkan fakta, dan keduanya dipertimbangkan paradoks dan terperangkap dengan cara kerja yang stabil dan dipandang sebagai rigid dan kurang fleksibel. Kemudian MBTI yang membedakan kepribadian manusia yang keempat itu adalah menjalankan kehidupan. Ada orang yang lebih senang segala sesuatunya tertata, tapi
terorganisir dengan daftar terencana dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Ya, sekian prestasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lanjut kelompok 4. Ada? Kelompok 4 mana? Kelompok 4 apa mau dilewat? Halo, Oh, ada. ada. Ya. Silakan. Namira boleh share screen. Rehan boleh minta Namira buat jadi co-host-nya. Siapa namanya? Oh, siapa? Indah. Siapa yang mau jadi co-host? Namira. Namira mana Namira? Mana ya Namira? Bentar. Belum ketemu. Saya, Pak. Oh iya ini. Silakan. Silakan waktunya 15 menit. Sudah terlihat? Masih loading. Oke. Udah. Ya. Silakan dimulai. Boleh Namira slide pertamanya. Pointernya aja ya 15 menit. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil resume dari bab 4 tentang marketing terapi dari buku Marketing in Crisis. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Hani Ginanjarsari dan ada teman saya Bella Anggia, kemudian Lium Jirosela, kemudian Namira Selamita, lalu Rahmat Ramadan, lalu Tamara Yusari dan Yusri Alfizia. Next. Boleh di next slide-nya. Belum keganti ya? Belum terlihat terganti. Mungkin dari layar yang lain sudah terganti belum? Mungkin dari sini yang dari HP Itu saya. enable editingnya diklik dulu. Oh iya benar, enable editingnya klik dulu. Di stop share dulu ya bentar ya. Ya, yang pertama ada marketing terapi yang akan dijelaskan oleh Rahmat Ramadan. Dipersilahkan. Marketing terapi. Ada beberapa bagian perang pemasaran, yaitu keyakinan bisa disebut menang, tidak aman atau bisa disebut krisis atau bearish, ada aman, dan tidak menang. Ibarat sebuah perang, fisik dan mental, pasukan harus benar-benar siap. Pasukan penyerang dan komandannya harus benar-benar terlatih dalam keadaan siaga, dan yang jauh lebih penting lagi adalah mereka bersatu dan yakin bahwa pasukan akan memenangkan pertempuran demi pertempuran.
Next. Untuk menjadi juara sejati justru berada di kuadran C1, yaitu pada kondisi yang dipersiapkan sebagai krisis. Kondisi seperti sekarang di tahun 2009 adalah kondisi yang dipersiapkan banyak orang sebagai kondisi yang berbahaya. Sementara itu, sejak pintu reformasi di Indonesia dibuka lebar-lebar, yang masuk adalah liberalisme dengan persaingan yang luar biasa, sengit. Dengan kata lain, persaingan yang kita hadapi adalah hyper competition, yang bukan saja jumlah pelakunya banyak sekali. Bayangkan, apa jadinya kalau keyakinan pasukan Anda sebaliknya, yaitu lemah. Mereka tidak punya keyakinan untuk menang. Jadi kita tidak disambut pulang dengan penghormatan sebagai pahlawan, melainkan caci maki sebagai pengkhianat bangsa. Dengan demikian, hanya ada dua pilihan strategi di era krisis, yaitu strategi 1 dan strategi 2. Strategi 1 adalah strategi pemasaran yang dimulai dengan menerapkan prinsip-prinsip terapi pasukan dengan kekuatan komandan-komandannya di lapangan dan pemimpin yang punya keyakinan untuk menang. Strategi kedua adalah strategi pemasaran yang tidak didukung oleh terapi pasukan. Artinya pemasar atau pemimpin tertinggi langsung mengenjot hukum-hukum pemasaran di tengah krisis. Ada juga seorang pahlawan atau pengkhianat. Pahlawan sejati tidak menang begitu saja. Justru karena medannya susah, dia harus memutar otak, menggerakkan seluruh tenaganya dan institusinya. Mereka melakukan terapi pasukan sebelum menerapkan hukum-hukum pemasaran. Mengapa disebut pahlawan? Karena Anda menyelamatkan nasib-nasib banyak orang yang tidak jadi kehilangan pekerjaan. Yang kedua, karena Anda membebaskan perusahaan dari belenggu-belenggunya. Yang ketiga, karena Anda menunjukkan keberanian. Dan yang keempat, karena Anda mengalahkan pesaing-pesaing Anda dan merebut hati pasar. Mengapa disebut pengkhianat? Yang pertama, karena Anda mendiamkan keadaan yang buruk. Yang kedua, karena di tangan Anda orang-orang kehilangan masa depan dan Anda tidak menggantinya atau memberi mereka pilihan. Yang ketiga, Anda berpura-pura menjadi pahlawan dengan merintangi orang-orang yang berjuang, memperbaiki kesejahteraannya. Yang keempat, karena Anda memiliki agenda tersembunyi di luar orasi Anda. Kemudian ada tentang bahaya laten juara semu yang akan dijelaskan oleh Yusri. Dipersilahkan. Bahaya laten juara semu. Juara semu adalah juara yang tidak berkeringat atau ketika ia mencapai garis finish dan menjadi juara karena berada di arus dan trek yang lancar. Secara singkatnya, juara tak berkeringat itu banyak menebar senyum pada saat perekonomian sedang bullish, growth, atau tumbuh. Mereka tidak sadar bahwa keuntungan yang diperoleh adalah semu, karena harga-harga output pasar produk mereka sedang melambung tinggi. Arti dari semu sendiri itu tampak seperti asli atau sebenarnya, padahal sama sekali bukan yang asli. Lanjut. Hukum ekonomi mengatakan kita cenderung berfoya-foya saat sedang bergelimah atau berlimpah uang. Dan hukum bisnis lainnya yaitu menabunglah pada saat senang dan tetaplah hidup pada masa sulit. Tetapi karena Anda boros, Anda tidak cukup menabung. Dan ketika memasuki krisis, Anda merasa susah. Pada masa krisis, saatnya membuktikan Anda juara sejati atau bukan. Juara sejati adalah juara juara yang bisa atau mau membebaskan belenggu-belenggu yang mengikatnya. Next. 5 belenggu yang mengikat juara sejati yaitu 1. Arogansi, 2. Boros, 3. Hubungan vertikal horizontal, 4. Menyangkal realita, 5. Tidak membal. Kelima belenggu di atas yaitu belenggu yang harus dibebaskan karena ia telah menimbulkan kenikmatan-kenikmatan atau zona nyaman di kalangan para pemimpin dan tanpa disadari menjadi kebiasaan yang buruk dan tidak cocok dipakai pada masa krisis. Selanjutnya ada pahlawan palsu. Disebut pahlawan palsu karena saat itu suasana seperti aman-aman saja. Jadi kalau kondisi ekonomi perusahaan baik, sebenarnya ia tidak baik-baik betul. Artinya ia memang baik,
tumbuh, namun tumbuhnya kalah jauh dengan pesaing-pesaingnya. Jadi sesungguhnya ia tidak menang. Seorang pahlawan palsu pandai menyembunyikan kebodohannya. Ia membuat semua orang menjadi tidak pandai dan asyik dengan mainannya sendiri. Dengan kata lain, seorang pahlawan palsu kalah dengan mudah, namun merasa dirinya tetap jagoan. Next. Contoh pahlawan palsu yang ada di Indonesia adalah seorang eksekutif tertinggi di banyak perusahaan besar. Karena pemegang saham sudah makan kenyang, ia tidak mau mendengar keributan, tidak mau terlibat konflik, dan seterusnya. Mereka hanya duduk tenang, tetapi kasihan penerusnya kesulitan memperbaharui kelak ketika kerusakan sudah terlalu besar dan kepercayaan sebagai perekat sudah hilang. Selanjutnya ada materi marketing terapi yang akan dijelaskan oleh Sheila. Marketing terapi yaitu pendekatan terapi yang diarahkan pada pasukan pemasaran dengan tujuan membentuk sikap mental positif dan menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi atau krisis. Marketing terapi diarahkan pada akar persoalan krisis, yaitu keyakinan untuk menang. Keyakinan ini berada pada core belief manusia yang akhirnya membentuk sikap dalam bekerja. Terapi dilakukan untuk memperoleh keajaiban. Orang gagu bisa berbicara, yang buta bisa melihat. Itulah keajaiban. Kemudian ahli perilaku Tibet selanjutnya. Ahli perilaku Tibet yang lewat studi-studinya di Pennsylvania menandai pentingnya memahami pemikiran-pemikiran otomatik yang mengendalikan cara berpikir manusia. Asumsi-asumsi yang dianut orang perorangan dan belief yang membentuk pikiran manusia. Semua itu berpusat satu musuh, yaitu core belief. Lalu core belief akan dijelaskan. Lanjut Sheila. Oke, di sini ada core belief. Percaya atau belief sangat memiliki pengaruh yang sangat penting. Tanpa adanya belief atau kepercayaan tentang suatu hal, maka kita akan terombang-ambing atau tak punya pegangan. Belief sendiri juga satu hal yang unik yang dapat membedakan kita dengan teman-teman. Anak buah yang satu dengan yang lain. Disebut dengan core belief sendiri karena untuk mengkolaborasinya kita perlu dan mengambil elemen-elemen inti dari belief itu sendiri, yaitu hal-hal yang menentukan identitas manusia. Core belief bekerja dengan cara menciptakan aturan terhadap diri kita dan juga menciptakan dialog dengan diri sendiri. Para ahli menyebut bahwa dialog itu adalah sebuah monolog. Karena itu, hanya berbicara kepada diri sendiri, dan hal itu akan membuat kita saling menawar atau membuka diri terhadap diri sendiri. Menurut McKay and Fleming pada tahun 1991, belief adalah potret tentang diri kita sendiri, dan potret diri itu sangat beragam dari masing-masing orang punya penilaiannya sendiri. Potret diri sendiri itu adalah identitas kita, demikian pula dengan belief kita adalah mencerminkan diri kita yang sebenar-benarnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada belief and confidence. Belief adalah suatu kepercayaan yang bersifat fundamental dan general. Ia menyangkut apa yang Anda percayai dalam hidup ini. Sedangkan confident adalah kepercayaan pada diri Anda sehingga sering disatukan menjadi kata self-confident. Kalau Anda tidak yakin dengan kemampuan Anda atau tim Anda, dikatakan Anda kehilangan confidence. Kemudian, terus adalah kepercayaan yang Anda berikan kepada orang lain atau suatu kelompok. Next. Di sini ada hubungan antara belief, confidence, dan trust. Belief Anda tentang perekonomian akan menentukan rasa percaya diri Anda, dan rasa percaya diri Anda akan menentukan kepercayaan Anda terhadap orang-orang lain, dan tentu saja akan mempengaruhi tindakan Anda.
Nah, selanjutnya ada terapi kekuatan. Terapi ini tuh merupakan terapi yang ditujukan untuk menimbulkan kesadaran diri pada seseorang dan memeriksa pembicaraan dalam hati seseorang yang sering muncul, baik itu yang bersifat positif dan bersifat negatif. Kalau yang bersifat positif itu tuh yang akan bisa membangkitkan semangat pada seseorang. Dan kalau yang bersifat negatif tuh seseorang itu tuh akan merasa terancam, bahkan dia akan berperilaku seperti marah-marah atau komplain. Nah, maksudnya tuh kita kan sering kali tuh bicara di dalam hati dengan diri sendiri. Contohnya tuh pada saat hening, atau pada saat kita lagi duduk sendiri, atau pada saat kita lagi berdiri depan kaca, kadang kita suka ngomong di dalam hati sendiri gitu kan. Nah, pembicaraan dalam hati itu tuh dapat berubah menjadi kritik yang bersifat menyangkal atau melawan. Kadang monolog itu kan berada di dalam hati seseorang ya. Nah, kadang sebagai marketing terapis itu seringkali merasa kesulitan untuk menterapinya. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang marketing terapis penting sekali bagi kita untuk mewawancarai seseorang dari hati ke hati dengan 4 mata. Dengan cara di slide selanjutnya itu ada tips untuk terapi kekuatan dalam marketing tools. Nah, di semua orang itu kan memiliki masalah yang berbeda-beda ya. Nah, sebagai marketing terapis tuh kita bisa melakukan pemeriksaan diri dengan menggunakan quiz core belief dan pelajari total score-nya. Nah, di dalam quiz core belief itu kan terdapat 100 pernyataan ya. Nah, setelah kita melakukan quiz itu, nanti kita mendapatkan total score gitu. Nah, di dalam dari total score itu tuh kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan pada seseorang. Nah, biasanya kalau orang yang mendapatkan total skor lebih tinggi, itu tuh cenderung memiliki kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan dibandingkan orang yang mendapatkan total skor yang lebih rendah. Dan orang-orang yang mendapatkan total skor lebih tinggi itu tuh dia bukan orang yang suka mengeluh, dan dia juga cenderung berpikir lebih positif terhadap krisis. Nah, kalau yang orang-orang yang mendapatkan total skor lebih rendah tuh, dia cenderung akan menimbulkan inner critic. Nah, inner critic sebagai kita marketing terapis tuh, kita harus jadikan inner critic itu tetap berada dalam kesadaran seseorang. Dan jika ada orang yang mendapatkan kritik yang negatif, nah kita sebagai marketing terapis tuh kita harus cari tahu nih penyebabnya, mengapa hal itu tuh muncul dan dapat kita lakukan terapi. Tips selanjutnya tuh kita bisa pelajari kemungkinan terjadi confidence traps, dan kita sebagai marketing terapis juga harus segera melakukan terapi dengan dialog dengan orang tersebut beberapa kali dari hati ke hati. Next, akan dijelaskan oleh ada tentang Kung Fu Panda yang akan dijelaskan oleh Bella. Selanjutnya ada Kung Fu Panda, sebuah film kartun yang menurut saya dibuat dengan sangat humanis dan didukung oleh teori-teori perubahan yang sangat kuat, khususnya mengenai hubungan antara core belief, confidence, dan trust. Judulnya Kung Fu Panda tahun 2008. Dalam film itu dikisahkan seekor panda putih dan tambun, putra seekor burung bangau yang ingin sekali menyaksikan upacara penobatan ksatria perang warrior pada sebuah kerajaan Cina. Maksud hati hanya menonton, namun ia malah terdampar di tengah-tengah upacara penobatan. Dia selalu mengatakan ini adalah kecelakaan, meski barangkali tidak benar 100%. Karena sesungguhnya ia benar-benar sadar saat menaruh beberapa bangkai petasan besar di balik kursinya dan membakarnya sendiri. Selanjutnya, Nam. Bahkan saat orang tuanya menahannya dengan mengatakan, mimpi kamu cuma sebatas membuat mie, ia mengatakan telah berbohong. Celaka lagi, penasihat spiritual seekor kura-kura tua yang sedang bertugas mentahbiskan calon-calon ksatria malah menunjuk panda itu sebagai sang dragon warrior. Shipu, sang pelatih kungfu, tentu tidak percaya dan tidak bisa menerimanya. Seseorang yang datang secara aksiden kok dianggap ksatria betulan, padahal di situ sudah ada murid-murid yang terlatih, tak terkalahkan dan jago kungfu betulan. Dibandingkan dengan murid-murid itu, si panda tidak ada apa-apanya. Badannya tambun, gerakannya tidak lincah, tampak bodoh, dan rasa percaya dirinya tidak ada. Selanjutnya, Nam. Walaupun tidak mampu, panda itu tidak mau menyerah, meski kerap diselimuti keraguan-keraguan besar. Sedari awal, anak tukang bakmi ini hanya punya impian menjadi pembuat bakmi.
Penunjukan itu adalah suatu kecelakaan. Kerja keras saja ternyata tidak cukup. Bahkan percaya pada kekuatan kerja keras pun ternyata tidak bisa membantu. Karena core belief-nya menjadi Dragon Warrior itu tidak ada. Panda selalu tidak percaya diri dan berkali-kali bilang bahwa dirinya hanya kecelakaan. Ia hanya anak tukang bakmi, dan ketika ia terbukti tidak bisa bermain kungfu, ia cuma mengeluh. Core belief tidak mendukung. Panda tak membayangkan dirinya adalah ksatria. Sipu yang mempunyai murid-murid hebat pun tidak merasa confident terhadap sang panda. Trustnya tidak ada. Terbukti ia bukan melatih panda, tapi hanya memecut dan menjadikan bulan-bulanan si panda. Perhatikan baik-baik, muridnya tak percaya diri dan gurunya tidak mempercayainya. Core belief mereka jauh dari yang seharusnya. Beruntung semua orang menaruh respek pada paman kura-kura, sehingga semua pertanyaan diarahkan padanya. Dialah komando tertinggi yang bertanggung jawab. Dia mengukuhkan beliefnya dengan teguh, bahkan ketika panda mengeluh tentang kejadian hidupnya berupa suatu kecelakaan, dia kembali menekankan, there is no accident. Dia memotivasi dan mengatakan, jangan sedihkan masa lalu, karena kemarin adalah sejarah, esok adalah history. Sedangkan hari ini adalah hadiah. Itu sebabnya kita menyebutnya sebagai present. Core belief yang kuat yang ditransfer pemimpin spiritual adalah sebuah bentuk terapi. Hal itu berhasil membangkitkan panda dan mengubah pikiran semua orang, termasuk guru silatnya. Ia melihat si panda sebagai sosok yang hebat. Dan belief yang baru, Sipu melihat si panda dengan kekaguman bahwa hewan tambun itu bisa bertengger di sana. Sejak saat itu, Sipu mulai melatih si panda. Sampai panda menemukan kekuatan, beliefnya berubah. Dia meyakinkan bahwa dirinya bisa menjadi Dragon Warrior kalau ada dukungan. Kita sering beranggapan belief itu tidak penting. Dia secara otomatis sudah berada di sana dan itu adalah bagian sejarah masa lalu setiap orang. Padahal belief itulah yang membentuk seseorang. Dia menentukan apa yang Anda lihat dan apa masa depan Anda. Namun demikian, belajar dari film Kung Fu Panda, kita perlu memahami bahwa tidak diperlukan resep khusus sepanjang kita punya core belief yang menyatukan kita, yang solid, dan kita bersungguh-sungguh mempercepat transisi ini. Wasiat yang diperebutkan oleh para ksatria dalam film di atas setelah berhasil digenggam panda ternyata tidak berisi apa-apa. Isi tabung misterius itu ternyata hanya selembar kertas maklumat tanpa kalimat satu huruf. Berarti tidak ada resep apa-apa. Jurusnya hanya satu. Percaya pada kekuatan dan keyakinan untuk menang. There is no special recipe. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok berapa yang belum? Saya Pak, kelompok 5 selanjutnya. Kelompok 5, silakan Rehan. Siap. 15 menit ya. Oke Pak. Ya, assalamualaikum. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Saya ingin membahas tentang hukum marketing di saat krisis. Pertama, perkenalan dulu, saya Raihan, dan oleh teman-teman saya, selanjutnya ada Della Valentina, Eka Ratnasari, Putih Bagus, saya Pak Mukir Samsi, Sanis, dan Yuni Listianingsih. Boleh dimulai, Della? Yang pertama yaitu pengertian krisis. Pengertian krisis adalah alat dari penguasa semesta alam, Tuhan Yang Maha Esa untuk memperbarui dunia, untuk memperbaiki hubungan kita dengan alam, dengan sesama agar menjadi lebih bijak, lebih berbagi, dan lebih efisien. Untuk meraih itu semua, tentu diperlukan cara berpikir baru atau cara melihat baru, agar dapat mencapai kesejahteraan baru. Selain itu, krisis juga bisa jadi lebih sebagai sebuah peringatan agar kita semua lebih berhati-hati, sabar, dan bijak dalam banyak hal.
Next. Nah, model pemasaran di saat krisis. Yang pertama yaitu downshifting. Di masa krisis, konsumen telah berpindah dan beralih ke kelompok baru. Yang kedua yaitu downcosting. Pengusaha selalu mencari alternatif pembiayaan dengan mengeksplorasi kurva pengalaman atau experience curve. Yang ketiga yaitu speed marketing. Mengembangkan cara-cara baru agar lebih simpel bekerja dan berorientasi pada kecepatan. Yang keempat yaitu positive marketing. Melakukan upaya-upaya pemasaran untuk mendorong perilaku dan sikap positif dalam kehidupan. Yang kelima yaitu empowering element, yaitu strategi persatuan untuk memenangkan persaingan. Yang keenam yaitu empowering intuition, yaitu menggerakkan simpul-simpul intuisi untuk mengganti formal logik yang telah menjadi kebiasaan atau habit dalam pemasaran. Selanjutnya, oke. Oke, ada Oke. Eka. Ya, dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada downshifting. Terdapat pergeseran konsumen rumah makan. Ketika rumah makan yang berada di sekitar perkantoran pasar modal berkurang pengunjungnya, hal sebaliknya terjadi di daerah Jakarta Kota. Sebagai informasi, tarif rumah makan di daerah Jakarta Kota sekitar 20% sampai 30% lebih murah dibanding dari tarif rumah makan di daerah perkantoran segitiga emas keuangan Jakarta. Pergeseran seperti ini bukan hanya terjadi di dalam bisnis rumah makan saja, tetapi terjadi merata di dalam berbagai sektor bisnis. Kalau seorang mengalami down, baik berupa real maupun berupa penurunan pendapatan, ataupun psikologis karena pemberitaan, ia akan mengalami shifting atau penyesuaian. Apa yang dikonsumsi, dilakukan, dan diyakini mengalami penyesuaian-penyesuaian. Pergeseran itu bisa bersifat sementara, namun juga bisa bersifat tetap. Dua, downcosting. Krisis yang terjadi berulang-ulang sejak robohnya tembok Berlin di tahun 1989 menunjukkan bahwa para pelaku usaha terus mencari upaya untuk beroperasi pada struktur biaya yang rendah. Semula eksploitasi itu hanya dimulai dalam industri transportasi sehingga mendorong biaya bepergian jauh lebih rendah dari masa-masa lalu dan mendorong terjadinya emigrasi penduduk dari berbagai penjuru dunia. Orang lebih memilih mobile, baik dalam bekerja, berobat, belajar, berinvestasi, atau bertempat tinggal. Selesaikah pencarian biaya murah itu? Belum. Ternyata manusia bergerak lebih jauh lagi. Pertama, semua biaya dialihkan semaksimal mungkin menjadi biaya variabel. Akibatnya, biaya-biaya tetap termasuk upah tenaga kerja dan biaya-biaya permesinan dialihkan menjadi biaya variabel. Kedua, semua pihak terus bergerak, berupaya mencari bahan-bahan alternatif mulai dari produk-produk sintetis, bahan-bahan baru atau pengganti yang lebih ringan, Mau mati. Rehan. Kepental Rehan. Mana Rehan? Mana Rehan? Mati. Maaf Bapak, sinyalnya. Oh iya, silakan lanjut. Ini sudah selesai, Put? Dari produk-produk sintetis, bahan baru atau pengganti yang lebih ringan dan lebih murah. Ketiga, dunia usaha
itasi kurva pengalaman, experience curve, sehingga dapat menjual dengan harga yang lebih murah lagi. Apakah udah ada? Fit marketing. Dalam situasi tak menentu, kecepatan menjadi penentu. Krisis membuat orang pikiran. Yang jelas mereka tidak mau menunggu sebab jarak antara satu pemasar dan pesaing-pesaingnya sudah tidak terlalu jauh. Kualitas dan harga di era persaingan pun sudah baik saja. Untuk bergerak cepat, kita perlu orang-orang yang bergerak cepat dengan dukungan organisasi yang sederhana. Bukan organisasi yang kompleks, kita juga perlu menyederhanakan produk, membuatnya lebih mudah dipakai dan mudah dipilih. Next. Bisa next. Selanjutnya ada positive marketing. Di masa krisis, di mana-mana yang terdengar adalah keluh kesah, rasa takut, caci maki, rasa benci, amarah, dan segala hal yang negatif, termasuk perilaku menunda pembayaran, membatalkan kesepakatan, dan sebagainya. Sehari-hari, media massa juga lebih banyak menyajikan bad news. Akibatnya, semua menjadi pesimis, takut, dan negatif. Dalam suasana yang demikian, pemegang produk harus tampil lebih berani dan menyajikan pesan-pesan komunikasi yang lebih positif dan mengajak media massa untuk mengurangi atau bahkan menghapus pemberitaan-pemberitaan kotor, keji, dan negatif agar masyarakat kembali bersikap positif. Dalam keadaan apapun, sikap negatif akan mendorong konsumen mengurangi konsumsi dan menahan pengeluaran. Sebaliknya, konsumsi dan investasi rumah tangga hanya dilakukan kalau Rehan, nih Yuni aja dulu. Boleh, Yuni. Selanjutnya ada empowering element. Ada banyak kasus merek-merek besar tidak selalu berhasil menangkan pertempuran. Masalahnya sederhana saja, kondisi internal tidak kohesif. Masing-masing berebut tampil sendiri-sendiri di mata atasannya, yaitu pemimpin tertinggi. Alignment adalah suatu bentuk strategi persatuan yang menyatukan visi, proses, dan tindakan pada satu sasaran, yaitu memenangkan pertarungan dan memperoleh hasil yang maksimal. Kesatuan itu bersifat 360 derajat, yaitu atas bawah vertikal alignment dan kiri kanan horizontal alignment. Kesatuan vertikal menyamakan visi dan tindakan yang bersifat fleksibel namun jelas sasaran. Sedangkan kesatuan horizontal merekatkan fungsi-fungsi yang terpisah-pisah atau bagian-bagian dalam suatu unit. Dengan kata lain, menyatukan proses dalam sebuah kesatuan sikap. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Silakan. Oke, di sini saya Eka. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat, akhirnya kita perlu untuk mengaktifkan simpul-simpul intuisi para manajer dan supervisor, serta para tenaga penjual di lapangan. Selama ini kita selalu menggunakan formal yang logik dan mengedepankan simbol-simbol yang rasional. Nah, sehingga petugas itu lebih banyak mencari justifikasi atau alasan daripada jawaban atau hasilnya. Nah,
yang untuk mencari alasan itu manusia itu biasanya itu selalu berpegang mohon maaf, untuk mencari alasan itu biasanya manusia selalu berpegang pada aturan-aturan yang baku. Nah, sehingga kalaupun masih hasil yang dicapai itu meleset atau salah, mereka dapat menunjukkan nih bahwa justifikasi itu ada, yaitu mereka telah berhitung atau menganalisis dengan benar. Nah, juga sikap yang dimiliki itu adalah sikap mental karyawan yang cenderung menghindari diri dari resiko, terus menunda pengambilan keputusan dan perlindungan justifikasi. Sehingga sikap seperti ini itu berbeda dengan sikap seorang pemilik atau orang yang merasa memiliki, yang mengakui pentingnya intuisi yang beranjak dari pengalaman dan memberi ruang pada keberanian melihat realistis dan juga menguji keberanian pemasaran seperti itu. Oke, Ya, mungkin cukup aja. sekian. Boleh sih, Kak? Boleh, oke lanjut saja. Tinggal satu lagi ya. Kelompok berapa sekarang terakhir? Iya Pak, kelompok 6. Kelompok 6, Pak. Oh, kelompok 6. Silakan siapa? Syafia, Pak. Udah di host belum? Oh, Sapia yang akan ini share. Ya, silakan. Sebentar. Jangan lupa yang kelompok lain menilai tetap ya. Silakan dimulai. Share screen-nya udah bisa belum? Udah bagus. Temen yang lain udah nyalain kamera belum? Silakan 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang downshifting. Di kelompok 6 nama anggotanya yaitu ada Ajeng Puspita, Dini Anggraini, Hanisa Novelia, Mega Dwi Cahyani, Sinta Eka Radoyo, Siti Syara, dan Syafia Zarani. Dan di kelompok 6 ada yang tidak hadir, yaitu Hanisa Novelia. Slide pertama akan dibacakan oleh Ajeng Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis dan downshifting. Krisis merupakan fenomena yang menular sebuah kepercayaan, mengakibatkan masyarakat mengubah dan mengurangi gaya hidup mereka. Berbagai fakta menunjukkan bahwa yang pertama, ketika terjadi perubahan ekonomi, konsumen bukannya mati atau habis menghilang, atau melainkan berpindah. Yang kedua, karena berpindah, maka akan ada pasar yang seakan-akan hilang atau produk yang tiba-tiba kehilangan pembeli. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Anggraini. Di sini ada pengertian downshifting dan downshifter. Downshifting yaitu pengurangan tingkat material yang disengaja oleh seseorang yang telah mencapai posisi tertentu dalam masyarakat demi kepentingan pribadi. Jadi downshifter adalah orang-orang yang mengurangi jumlah atau tingkat konsumsinya. Perubahan ini meliputi beberapa dimensi, yaitu ada jumlah, kuantitas atau frekuensi, yang kedua ada kualitas, kandungan fisik, fungsi, kelengkapan, dan fitur, yang ketiga ada harga, lebih murah. Di negara-negara barat yang perekonomiannya sudah maju, downshifting semula dilakukan orang bukan karena krisis ekonomi, melainkan dilakukan secara sengaja untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dengan biaya lebih sedikit.
Namun semua tindakan itu diambil sebagai respon terhadap hidup serba hiruk pikuk di saat ekonomi sedang mencapai puncaknya. Slide 4 akan dibacakan oleh Mega Dwi Cahyani. Ya, di sini ada model contoh konjungtur ekonomi. Saat awal-awal mengalami pertumbuhan, lalu berada di masa puncak. Setelah itu mengalami krisis dan akan terus mengalami penurunan, lalu, resesi atau depresi, lalu akan naik, mengalami pertumbuhan kembali dan mencapai puncak. Nah, pada saat mencapai puncak pertumbuhan, semua orang menikmati konsumsi yang lebih besar. Mereka membeli perabot rumah tangga serta mengambil kredit untuk segala hal. Kredit sebenarnya tidak lain dari sebuah bentuk konsumsi yang dibiayai dari penghasilan hari esok. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Sinta. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Sarah. Mengapa mereka berani mengambil kredit? Karena mereka optimis terhadap hari esok. Pada saat itu, perekonomian seakan-akan tidak ada masalah sama sekali. Perasaan masyarakat yang dapat berada di era yang tumbuh atau balis adalah perasaan berkelimpahan atau berlebihan. Cash mudah didapat dengan mengeluarkan uang atau spending dan optimis. Di sini ada market in bliss, yaitu ada grow atau kelebihan cash, ada feeling atau berlebihan, kemudian ada spending, turnover, marketing atau promotion, kemudian ada optimistic confident. Kemudian ada market in bearish, yaitu declining, yaitu kekurangan cash, kemudian ada feeling, kekurangan atau kelangkaan, holding, menahan atau menunda, ada stuck, yaitu stagnan, kemudian ada marketing, stimulation, kemudian pessimistic, loss of confidence. Kemudian dari consumer in bliss sendiri ada membeli gengsi atau show, ada mengambil kredit konsumsi hari ini dengan pendapatan esok, kemudian juga ada mengikuti tren, banyak komplain, kemudian nothing to lose. Kemudian ada consumer in bearish, fokus pada kebutuhan, tunda yang bisa ditunda atau konsumsi dari yang sudah ada, barang bekas atau yang lebih pasif, disebutkan dan didatangi apa adanya, hampir tak terdengar, dan fear of loss. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Pola konsumsi downshifting dapat berubah sesuai kebutuhan hidup. Contohnya ada mobil mewah berganti menjadi mobil keluarga, ada wisata luar negeri menjadi wisata dalam negeri, dan ada barang branded menjadi barang lokal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng. Dalam downshifting generasi pertama dapat dikatakan sebuah pilihan. Namun di era krisis downshifting sendiri bukan lagi merupakan suatu pilihan, melainkan sebuah bentuk keterpaksaan atau involuntary. Kemudian di saat mengalami krisis, orang cenderung menunda kebutuhan sekunder dan mengutamakan kebutuhan primer. Contohnya, pada bulan Desember 2008, penjualan barang elektronik dan barang keperluan rumah tangga menurun total 500%, review 30%, porsi durables yang awalnya 50/50 berubah menjadi 30/70. Namun penjualan pada makanan, buah-buahan, obat-obatan, dan suplemen kesehatan lainnya mengalami peningkatan. Di sini ada tabel pola konsumsi downshifting. Downshifting atau simple life, simple food atau diet, simple transportation, simple work, simple consumption, downshifting atau working harder. Di situ ada penjelasannya dari yang sebelah itu. Silahkan dibaca aja. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta.
Cinta. Beberapa studi menemukan downshifter memenuhi kebutuhan barunya dengan 1. Menghabiskan waktunya bersama keluarga, 2. Melakukan gaya hidup yang lebih sehat, 3. Melakukan aktivitas keseimbangan hidup seperti sosialisasi atau pergaulan dan spiritual, terakhir menjauhi materialisme. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dini. Krisis selalu membuat pasar lesu kehilangan daya beli, krisis juga membuat para konsumen tidak diam di tempat. Karena itulah kita harus membidik suatu yang disebut sebagai the moving target, yaitu sasaran yang berpindah-pindah. Maksudnya kita harus bisa lebih cekatan dan tetap memainkan fokus bahwa konsumen bisa saja tiba-tiba menghilang, juga sebaliknya, tiba-tiba muncul. Yang baru sekalipun, tiba-tiba hilang. Itu marketing downshifting berpendapat tidak 100% konsumen benar-benar menghilang. Sebagian besar justru mengalami perpindahan segmen yang berbeda. Misalnya yang tadinya bisa membeli 4 mobil mewah setahun menjadi 2 mobil keluarga. Ada tiba-tiba muncul. Misalnya pasar yang tiba-tiba muncul terjadi karena pergeseran segmen atas maupun bawah. Konsumen biasanya menggeser produk yang segmennya sedikit lebih rendah, sedangkan pengusaha bisa tiba-tiba menaikkan level pada segmen di atasnya. Hal ini dapat menyebabkan munculnya pasar-pasar baru. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanisa. Hanisa, ada nggak? Ada, sebentar. Mohon ditunggu ya teman-teman. Nis. Mana suaranya? Anis. Oh iya. Ya. Dalam mengepung pasar downshifting dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut. Identifikasi market baru, identifikasi dengan memotong perilaku downshifting pada individu-individu dan industri. 2. Baik bidik setingkat di atas dan di bawah segmen lama. Karena konsumen berpindah dan mengalami down, bidiklah setingkat di atas segmen Anda dan berikan pelayanan yang terbaik. Karena mereka masih merasa sebagai segmen premium. 3. Gunakan pendekatan-pendekatan baru. Segmen-segmen yang baru yang mengalami krisis ekonomi itu dijadikan bukan dengan media-media konvensional. 4. Relaksasi constraint. Selalu ciptakan ruang untuk membuat konsumen lebih merasa rileks dengan aturan-aturan yang baku. Ciptakan rasa percaya dan rasa aman. 5. Tetap berpromosi. Promosi di masa-masa sulit tetap diperlukan, namun pendekatannya harus diubah untuk menimbulkan simpati dan kepercayaan. 6. Kesan efisien. Yang dikehendaki konsumen pada masa krisis adalah efisien, bukan gengsi dan bukan pula kemasan yang berlebihan. 7. Empati pada downshifter. Menciptakan hubungan yang membuat Anda diterima di pasar yang tiba-tiba muncul ini. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mega. Produk biomasa. Pada masa krisis, produk biomasa yang diolah dari sampah rumah tangga non-B3 atau bahan-bahan beracun dan berbahaya eks-industri sangat diminati para pemilik pabrik karena dapat menghemat biaya. Produk unggulan dari rumah perubahan ini dipakai sebagai energi alternatif pendamping batu bara karena kalorinya cukup tinggi, tidak berbahaya bagi lingkungan, turut menciptakan kebersihan dan harganya rendah. Pada akhirnya, untuk memperoleh pasar downshifting diperlukan marketing trup yang benar-benar jeli dan percaya bahwa mereka dapat menangkap segmen. Periksalah kembali core belief and confidence level pasukan pemasaran Anda agar pasar yang tiba-tiba muncul ini tepat berada di depan beranda rumah Anda dan pemulihan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan mereka.
Sekian dari kami kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih ada waktu. Sekian dari kami. Ya, tinggal satu kelompok lagi terakhir. Sudah Pak, sudah semua. Oh, sudah selesai. Iya Bapak. Nanti nilai itu dikumpulkan di Raihan. Nanti Raihan yang di-share ke Pak Reja atau ke saya ya. Baik Bapak, itu untuk penilaiannya saya tunggu paling lambat hari Jumat jam 2 ya. Takutnya masih banyak kerjaan yang lain. Dikirim ke email yang ada di grup. Terima kasih. Nah, terus tadi Pak Reja udah live duluan karena ada perlu. Sampai ketemu nanti di ini katanya di kantor BPS tanggal 30 ya? Iya, benar. Nah, jangan lupa siapkan yang udah divaksin itunya. Peduli Lindungi. Iya, keterangannya itu. Terus yang kedua, nanti siapkan pertanyaan yang aktif di sana karena terkait nanti yang datang atau yang jadi materinya nanti kepala BPS-nya ya. Oke, mungkin cukup untuk rekaman nanti bisa di-share di grup, di konten dulu sama saya. Ada yang ditanyakan dulu?